Baik, untuk jamaah yang baru bergabung hari ini, kita sedang membahas tema yang sangat luar biasa. Temanya adalah jangan sholat di tempat ini. Masya Allah, tadi masih ada satu pertanyaan yang belum dijawab oleh guru kita Ustadz Maulana. Tunggu sebelumnya. Gimana? Kita harus sampai ini jamaah yang ada di rumah. Ya. Kalau kita ini alhamdulillah syutingnya sudah memenuhi protokol kesehatan. Betul, alhamdulillah. Saya sudah nih vaksin ya. 2 kali. Alhamdulillah. Sudah semua. Kita semua sudah vaksin Dan nih. masuk ke sini juga kita sudah PCR juga sih. Betul, jamaah juga tetap menjaga protokol kesehatan ya. Baik Ustadz Maulana, lanjut yuk kita bahas nih tentang tema kita hari ini. Gimana nih, tadi mungkin ada jamaah yang baru gabung, belum tahu pertanyaannya. Kebetulan ini pas banget nih. Gimana Tempat tuh? duduknya ini pas banget bisa jadi contoh ini. Waduh, Masya Allah bisa praktek berarti kalau Ya. gitu. Kalau misalnya nih jamaah, Ya. kan kita punya anak, terus tempat yang kita biasa gunakan sholat itu tidak sengaja terkencingi oleh anak kita, mohon Ya. maaf ya. Nah itu hukumnya gimana menurut Islam, Ustadz? Ya. Mohon penjelasannya. Baik, izin Sasa Air yang anaknya 5, Sasam yang menuju 1, dan Mikdad yang 1, menuju masih 2 satu. ya. Insya Allah Ya, doakan. baik, amin. bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan tentang kita ini luar biasa. Maka sebanyak tim Islami Tinda yang mengangkat tema ini kadangkala ada orang salat seenaknya aja. Mau salat di mana-mana aja. Dan harus diperhatikan tempat kita salat. Nah, pada posisi tempat kita salat, lihat juga kondisinya. Apakah tempat ini adalah tempat yang maaf, ada najisnya? Nah, ada najisnya. Kalau berkaitan tentang kencing anak bayi, lihat dulu posisinya. Kalau anak bayi laki-laki yang belum makan kecuali ASI ibunya, maka itu najisnya adalah najis mu'affafa. Yang dalam artian hilangkan najisnya kemudian tinggal dipercikkan. Tapi kalau pada posisi pipis anak bisa jadi ya sudah kita sama ratakanlah dia adalah najis mutawassita atau najis yang sedang. Maka pada posisi ini memastikan dulu tempat itu kebersihan ataupun kesuciannya. Sekali lagi, bersih dan kesucian. Warna, bau, rasa. 1, 2, 3. Warna, bau, rasa. Itu 3. Warna, bau dan rasanya. Nah contoh, biasanya ini kita anggap. Ini tempat tidur. Ini kan udah biasa. Waduh, ini kayaknya pernah dipipisin deh. Nah, dicium dulu. Oh baik. Kalau warnanya kan kayaknya warnanya aman. Baunya dulu. Rasanya? Rasanya yang bingung tuh biasanya Ustadz, Iya. gimana? Nah, pada posisi ini kadang-kala banjir. Sehingga kita harus tidur salatnya di atas tempat tidur. Betul. Nah, tempat tidur ini pasti kita yakin pernah dipipisi anak-anak. Maka yang harus dilakukan adalah kasih alas. Yang entah itu plastik yang tidak bakalan tembus. Nah, karena ketika dia kering dan kering aman. Oh. Tapi pada posisi kaki kita otomatis basah. Betul. Ah, contoh, kita keluar dari kamar mandi, ya otomatis habis wudhu kan, habis wudhu, tempat wudhu. Tapi tiba-tiba tempat yang itu kan kering, tapi pernah dipipisi. Maka terkenalah najis kaki kita kepada lantai yang sudah kena pipis tadi. Betul. Makanya teknik yang digunakan adalah cara membersihkan. Nah, cara membersihkan lantai yang kalau ini PR juga ya, rumput ini, aduh. Maka kalau di atas rumput seperti ini, dikhawatirkan sudah pernah ada najis. Betul. Mungkin ada pipis, maka harus dikasih alas, entah itu sejadah Ya. yang lebih aman. Paling kalau saya sih, kalau di seperti ini berarti harus koran dulu. Betul. Koran dulu baru sejadah atasnya. Karena kenapa dikhawatirkan pernah ada najis di sini, berarti sejadah kita bersentuhan lagi sama najisnya. Nah, itu yang paling penting. Bersihkan, hindarkan dari najisnya dulu. Itu tadi konsepnya. Warna, bau, dan rasanya. Kemudian apalagi, mohon maaf kalau bisa seperti siapkanlah alas-alasnya tempatnya. Nah ini teknik buat semuanya ibu-ibu yang ada di rumah. Sebaiknya membersihkan, hilangkan dulu. Jangan langsung disiram, tidak, dihilangkan dulu najisnya, fisiknya ya, fisiknya bendanya, kemudian dilap dulu sekali, kemudian ada air sabun, kemudian dilap lagi, ini dulu. Waduh, Masya Allah, ini mudah-mudahan istriku nonton nih, karena Harus. dia harus persiapin alas dan segala macam supaya. Dan paling
nih yang paling aman, siapkan tempat untuk kita salat di situ terus salat kalau di Masya rumah. Allah, khusus untuk Khusus ibadah. untuk sholat. Kalau Jadi bisa anak-anak steril nggak main ya. di situ, iya. Aduh luar biasa, ini nambah ilmu baru. Terima kasih Ustadz Maulana. Baik jamaah nih kita masih akan membahas mengenai tempat-tempat yang tidak diperkenankan atau tidak dianjurkan untuk melakukan sholat. Tapi sebelumnya saya mau ngajakin dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silahkan. Penetrasi ke dalam pemerintahan terkait bagaimana birokrasi, bagaimana aset, manajemen ASN, dan tadi kita diskusi dan juga termasuk barang dan jasa, ini termasuk tadi yang dibahas adalah aset. Jadi pada prinsipnya bahwa tadi sebenarnya jadwal juga penindakan juga datang ya. KPK penindakan juga datang karena memang pendampingan kita ini bersamaan dengan pencegahan dan penindakan. Jadi ini lebih komprehensif. Ini tadi kita pembahasan masalah terkait banyaknya aset-aset pemerintah yang digugat oleh oknum-oknum tertentu. Ya Allah, semoga masalahnya segera cepat terselesaikan. Itu negara saya, Betul, sama kita juga. daerah saya. Sulsel. Sulsel, oh iya Sulsel ya Sulawesi Selatan. Masya Allah. Ya mudah-mudahan masalahnya segera cepat terselesaikan. Nah ini menarik nih untuk dibahas nih, saya mau ke Ustadz Syam nih. Iya. Ustadz Afwan Iya. nih, ini kita bicara menyangkut sengketa tanah yang mana terdapat tempat ibadah sebagai umat muslim. Nah ini menurut pandangan Islam bagaimana hukumnya ketika kita sholat di tempat yang bisa dikatakan itu adalah tanah sengketa nih. Mohon penjelasannya guru nih, Baik, silakan. saudara tabi guru Ustadz Maulana, Ustadz Haridwan, Mas Mikdad, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Repot juga sebenarnya kalau kita mampir sholat lalu kita nanya dulu. Betul, gak mungkin kayaknya ya. Ini tanah sengketa ini bukan? tanah sengketa bukan masjidnya. Kira-kira ada yang bisa jawab gak ya panitia masjid gak tahu Juga ya. nggak tahu saya. Apalagi kalau masjidnya udah bertahun-tahun didirikan Betul, gitu ya. betul. Kita udah anak cucu, mungkin udah cicit kita. Kita udah Betul. nggak tahu di surat-surat masjidnya, surat-surat tanahnya Betul. segala macam. Maka subhanallah memang ada satu riwayat barang siapa merampas tanah daripada pemiliknya diharamkan sholat di dalamnya. Diharamkan sholat di dalamnya. Kemudian dalam riwayat yang lain dikatakan tidak ada masjid kecuali pada tanah wakaf. Tidak ada masjid kecuali pada tanah wakaf. Maka berbeda pendapat ulama. Ada yang mengatakan bagaimana kalau tanah sewa? Bagaimana kalau tanah sewa? Maka tanah sewa pun sah-sah saja untuk dibangun masjid dalamnya jikalau kesepakatannya jelas. Sebenarnya Islam itu kan turun atau Islam itu diajarkan untuk kita untuk menyelamatkan hak-hak manusia. Jadi bukan hanya hak sebagai seorang muslim ya, tapi hak-hak manusia seutuhnya. Baik dia muslim, baik dia non muslim, semuanya diatur di dalam agama kita. Bagaimana kita memberikan hak kepada orang lain, bagaimana kewajiban kita terhadap orang lain. Jadi kalau misalnya ada orang serta-merta, udah nggak apa-apa rampas aja tanahnya. Kita kan mau untuk kebaikan ini, untuk masjid. Maka itu yang tidak boleh. Merampas tanah orang lain lalu niatnya untuk bangun masjid, maka tidak boleh. Suatu ketika ada seorang yang datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab melapor, wahai Amirul Mukminin, wahai Umar, tetanggaku itu diambil tanahku sedikit. Diambil tanahku, dia pindahin patok tanahnya. Lalu Sayyidina Umar bin Khattab datang, mana coba diukur ulang. Oh ternyata betul bergeser patok tanahnya. Maka dikasih tahu, kamu tuh bergeser patok tanahmu. Apa kata dia? Ayolah cuma setengah meter doang, ayolah cuma sedikit doang nih. Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Memang yang terlihat adalah sejengkal, tapi yang tidak terlihat 7 lapis ke tanah, 7 tingkat ke atas. Jadi 7 lapis tanah ke bawah itu kita mengambil hak orang lain. Maka itu semua akan dikalungkan di hari kiamat. Ini berbahaya sekali masalah pertanahan ini. Jadi kalau ada seperti tadi, maka yang dilaporkan jangan lapor kepada Ustadz, laporkan kepada Kementerian Pertanahan. Laporkan kepada pertanahan dulu. Ini tanahnya tanah sengketa. Karena kita mah muslim mah sholat-sholat aja gitu ya. Kita nggak pernah tahu bahwasanya bagaimana kita akan sholat di sebuah tempat yang mana tanah itu adalah tanah sengketa. Namun jikalau kita ketahui bahwa ini adalah tanah rampasan, ini adalah tanah milik hak orang lain, lalu dipaksa untuk membuat masjid, maka jangan sholat di dalamnya. Karena dia adalah sesuatu yang dipaksakan, mengambil hak orang lain lalu membangun masjid di atasnya, maka ini sama aja kezaliman. Walaupun untuk kemaslahatan umum gitu ya. Tapi kalau jelas, nah barulah kita boleh sholat di dalamnya. Memang hukumnya berbeda-beda. Maksudnya berbeda-beda, ada yang mengatakan benar-benar tidak boleh karena yang haramnya itu bukan masjidnya. Masjid mah tempat sholat ya sah-sah saja. Betul. Yang haramnya itu adalah cara perolehan tempatnya, cara perolehan tanahnya, cara perolehan lokasinya. Apakah ini mengganggu sekitar atau tidak mengganggu sekitar. Nah sekarang pertanyaan kedua. Awalnya ada tanah wakaf ya. Awalnya ada tanah wakaf.
anggaplah 100 meter persegi. Tiba-tiba jamaah makin banyak. Nah. Makin banyak. Diperluas. Tapi ternyata yang diperluas ini bukan tanah wakaf lagi. Apakah itu boleh? Maka para ulama berpendapat boleh karena ada kemaslahatan di dalamnya walaupun itu bukan tanah wakaf boleh diperluas. Yang penting mengambil secara benar haknya atau membeli tanah ini untuk kepentingan yakni masjid, untuk kepentingan tempat ibadah. Jadi sholat di atas tanah sengketa bukan sholatnya yang haram, bukan masjidnya yang haram, tapi cara memperoleh lokasinya yang haram sehingga kita juga tidak boleh beribadah di dalamnya. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, Islam begitu memuliakan hak-hak Betul. manusia. Jangankan benar- manusia, semua makhluk hidup. Karena Islam adalah agama yang rahmatan lil Betul. alamin ya. Jadi semuanya dipikirkan. Masya Allah luar biasa. Jadi cara kita untuk mendapatkan tempat ibadah juga itu harus diperhatikan. Masya Allah. Nah ini sekarang kita lanjut membahas mengenai tempat-tempat yang memang dilarang untuk melakukan ibadah salat. Saya sekarang mau ke Ustadz Ahmad Ridwan. Ya. Ustadz Afwan ya, ada teman saya curhat katanya dia itu mengalami kendala untuk misalnya sholat gitu. Kadang dia susah banget karena dia misalnya ceritanya di luar negeri gitu ya. Iya, iya, Nah iya. dia sampai suatu ketika dia itu hanya ada satu kesempatan untuk sholat di tempat ibadah agama lain. Nah ini menurut sudut pandang Islam bagaimana ketika kita melakukan ibadah atau sholat tapi di tempat ibadah agama orang lain gitu. Iya, iya, Aku iya, pernah iya. lihat tuh filmnya. Iya ada Ada ya? filmnya juga. Habibie, Rudi Habibie kan. Betul, Masya Allah. Yang harusnya sholat di tempat Betul, ibadah. Reza Radian ya, Masya Masya Allah. Nah Allah. ini mohon dibahas nih, Guru, Iya, mohon iya, penjelasannya iya. silakan nih. Izin Bang Mikdad, Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Bismillahirrahmanirrahim. Apakah boleh sholat di tempat ibadah orang lain atau agama lain? Nah, maka kalau kita merunut atau merujuk kepada riwayat, bagaimana tentang hukmus sholah fi ma'badi ghairil muslimin, kita akan temukan pasti ada riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warḍah. Pasti kita temukan riwayat itu. Dan hadza fi sahihil Bukhari. Ini ada di Sahihul Bukhari. Dari Abdul Razak disebutkan tentang hal ini, bagaimana beliau radhiyallahu anhu warḍah diundang oleh seorang Nasara untuk makan begitu. Terus dalam perjamuan itu tiba waktu sholat. Beliau ini termasuk orang yang sangat konsen sekali terhadap waktu sholat. Bahkan dalam keadaan ditikam 3 kali perutnya, dadanya, sampai di bawah pusarnya. Saat terbangun yang dia tanya bukan ada apa dengan negara, apakah terjadi kudeta, enggak. Atau siapa yang membunuhku, enggak. Dia katakan, as-sallan nas, udah pada sholat belum, kata Umar. Coba sampai segitunya. Maka tatkala waktu sholat tiba di saat beliau dalam perjamuan makan yang diundang oleh salah seorang warga beliau, ya, maka beliau saat itu meminta uzur untuk tidak sholat di tempat ibadah tersebut lantaran ada sejumlah patung, lantaran ada sejumlah gambar-gambar yang ada di situ. Dalam keyakinan agama yang lain tadi itu menjadi sebuah syiar atau simbolnya. Maka Umar tidak mau sholat di tempat itu kalau belum ditutup, gitu kira-kira. Nah, ini juga nanti akan terjadi kalau dalam dunia sekarang disebut dengan framing, gitu kan. Loh kok kenapa Umar sholat menghadap ke arah, seperti itu kan. Betul, betul. Maka Umar melakukan itu sebagai bentuk dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak, mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan lebih harus dikedepankan ketimbang memperoleh kemaslahatan. Mana maslahat di sini? Sholat. Sholatnya di dalam tempat ibadah orang lain tadi, agama lain. Tapi mana mafsadatnya? Mafsadatnya khawatir terjadi adanya frame tadi ya, framing dari orang-orang. Loh kok sekelas Umar tadi sholatnya di situ gitu kan? Nah itu yang harus garis bawahi. Dan adapun kalau seandainya nggak ada tempat lain, memang itu satu-satunya tempat. Ya tadi kalau ditanyakan di luar negeri, saya percaya gitu ya. Tapi kalau di negeri saya Indonesia, ya NKRI ini, maka masjid insya Allah banyak sekali gitu ya. Karena beliau tadi negerinya di mana? Bintaro. Bintaro ya. Di luar Indonesia kayaknya. Maka saya katakan kalau di tempat ini insya Allah banyak sekali. Bahkan kita hampir ya disuguhkan akan banyaknya masjid yang nyaman begitu Ustaz ya. Masjid yang penuh dengan syarat di mana kehusyuan itu tercipta insya Allah di situ. Tinggal tugas kita adalah apakah kita sungguh-sungguh mendatanginya. Tapi kalau di luar negeri mungkin itu bisa terjadi. Bisa terjadi. Bisa terjadi. Nah boleh di situ dengan catatan
apa yang dilakukan Umar bisa kita lakukan. Yaitu agar tidak terjadi asumsi atau salah persepsi dari orang-orang bahwa kok kita menyembah sesembahan selain Allah. Itu yang harus kita perhatikan dengan seksama. Khawatir nanti salah kaprah dan menjadi framing yang tidak baik. Wallahu a'lam bishawab. Waduh, Masya Allah. Kalau udah dijelasin sama Ustadz Ahmad Ridwan tuh jadi jelas gitu ya Ingat segalanya. Ayah Sofia ya? Ayah Sofia. Ayah Sofia. Masya Ayah Sofia Allah. kan dari tempat ibadah agama lain Betul. berubah jadi masjid, Masjid. kemudian jadi museum. Iya. Sekarang balik lagi jadi Masya Allah. Nah, kita dari tadi sudah membahas mengenai tempat-tempat yang tidak dianjurkan untuk melakukan ibadah atau sholat gitu ya. Nah, tapi katanya nih, saya mau ke Ustadz Maulana. Ustadz Afwan, Iya, iya. katanya selain tempat, ada juga keadaan yang membuat kita itu tidak diperbolehkan untuk sholat. Nah, saya jadi penasaran nih, itu keadaan seperti apa sih Ustadz? Ada keadaan yang tidak boleh kita sholat. Mau tahu? Mau tahu banget, Mau tapi jangan tahu? bikin kaget juga Setelah Ustadz. yang satu ini. Baik jamaah, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Pokoknya ini seru banget. Nih. Subhanallah